Dan sekarang kita lihat setelah 5 hari aplikasi herbisida pada tanaman padi. Alhamdulillah untuk jenis rumput daun lebar dan daun sempit ini sudah pada mati semua ya sahabat tani. Nah, ini saya melakukan penggenangan agar untuk mempercepat proses matinya rumput. Nah, kenapa saya memakai kedua herbisida tersebut? Agar rumput-rumput seperti ini itu bisa teratasi ya sahabat tani, dan ini sudah pada mati. Dan rumput seperti ini kalau di daerah saya itu namanya kunyitan ya sahabat tani. Masih banyak sekali untuk jenis-jenis rumput di petakan sawah saya. Seperti rumput yang ini namanya itu rumput tuton kalau di daerah saya. Mungkin beda daerah beda nama ya sahabat tani untuk jenis-jenis rumputnya. Nah, untuk yang ini eceng. Ini dalam 1 hari juga sudah mati ya sahabat tani. Tinggal kita lakukan penggenangan setelah 5 hari ataupun 3 hari juga bisa sahabat tani genangi air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi rekan tani dimanapun Anda berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dipermudahkan segala rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk aktivitas pada kesempatan kali ini rencananya saya akan membasmi semua jenis-jenis rumput yang berada di petakan sawah saya ini ya sahabat tani. Nah, kebetulan di lahan ini lahan yang tempat jalannya air, jadi kalau kita aplikasikan pada saat rumputnya belum tumbuh itu akan kesulitan ya sahabat tani, dan akan terbuang sia-sia untuk herbisidanya. Makanya untuk lahan yang ini saya aplikasikan herbisida itu pasca rumputnya itu sudah tumbuh seperti ini. Nah, kebetulan untuk tanaman padi saya ini yang di lahan yang kedua usianya menginjak 18 hari setelah tanam. Rencananya 2 hari ke depan ataupun tepatnya di usia 20 hari itu akan saya lakukan proses pemupukan yang kedua kalinya. Nah, bisa sahabat tani lihat ini airnya nggak bisa surut ya sahabat tani. Apabila lahan sahabat tani airnya bisa disurutkan, itu lebih baik aplikasi herbisida itu dengan lahan yang macak-macak. Tapi insya Allah kalau rumputnya itu sudah di atas permukaan air yang terkena paparan herbisida itu akan mati ya sahabat tani nantinya. Nah, ini rumput kunyit, sedangkan ini rumput bengok kalau di daerah saya ataupun eceng. Dan berbagai jenis rumput daun sempit dan daun lebar ya sahabat tani. Itu ada tuton, ada das-dasan. Nah, untuk herbisida yang saya gunakan di sini saya menggunakan 2 herbisida tersebut. Nanti akan saya tunjukkan mengenai merek dagang dan dosis yang saya pakai dalam penyemprotan untuk ukuran tangki 16 liter ini. Makanya bagi sahabat tani yang baru bergabung atau baru menyimak video ini, jangan lupa apabila video ini bermanfaat silahkan dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Karena tanpa dukungan kalian channel saya ini tidak mungkin berkembang. Dan saya juga mau mohon maaf apabila penayangan video ini agak sedikit telat dikarenakan masih banyak kesibukan-kesibukan di lahan-lahan yang lain ya sahabat tani. Jadi harap maklumnya saja. Nah, untuk mempersingkat durasi videonya langsung saja kita menuju ke aplikasinya. Dan untuk amunisi yang saya pakai dalam pembasmian rumput di petakan sawah, ini saya menggunakan yang pertama itu herbisida serendi ya sahabat tani. Dan untuk dosisnya sendiri dalam tangki ukuran 16 liter saya memakai setengah dari kemasan tersebut, ataupun satu bungkus ini dijadikan 2 tangki. Nah, untuk herbisida yang selanjutnya saya menggunakan herbisida Noflex. Untuk dosis yang saya pakai, saya memakai dosisnya itu 60 mili dalam tangki ukuran 16 liter. Kenapa saya menggunakan kedua jenis herbisida tersebut? Karena ada berbagai alasan ya sahabat tani. Untuk yang pertama, kalau saya hanya menggunakan herbisida Noflex untuk rumput
adas-adasan dan kunyit itu tidak mati ya sahabat tani. Dan untuk yang kedua, apabila saya hanya menggunakan herbisida Serendi, untuk rumput tuton dan jenis daun sempit lainnya itu tidak mati. Nah, makanya saya gabungkan atau saya mix kedua herbisida tersebut. Untuk penggunaan herbisida, sebaiknya sahabat tani lihat dulu untuk rumput-rumput yang berada di petakan sawahnya tersebut. Apabila rumputnya seperti saya, yaitu rumput campuran antara daun sempit dan daun lebar, bisa sahabat tani praktekkan cara saya tersebut. Insya Allah ini sangat efektif ya sahabat tani. Walaupun lumayan juga untuk harga dari herbisida Nopleknya, tapi insya Allah ini sangat efektif. Daripada kita matun itu akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal ya sahabat tani. Nah, ini untuk herbisida Serendi saya tuangkan dalam satu bungkus ini menjadi 2 tangki, atau saya pakai setengahnya untuk 1 tangki. Lalu kita aduk sampai rata, dan nanti untuk herbisida Noplek bisa kita campurkan. Untuk yang pertama, kita isi air dulu dalam tangki itu minimal setengah ya sahabat tani, agar pencampuran herbisida ini atau pestisida itu lebih tercampur dengan rata. Nah, ini untuk dosis Noplek saya pakai 60 mili. Nah, untuk penggunaan Noplek juga sahabat tani harus lihat dulu dari jenis rumputnya itu seperti apa. Apabila di lahan sahabat tani itu hanya rumput berdaun lebar seperti eceng, ataupun kalau di daerah saya itu namanya bengok ya sahabat tani, itu sahabat tani cukup menggunakan dosis 20 mili. Insya Allah untuk jenis rumput tersebut bisa mati. Tapi kalau rumputnya itu rumput berdaun sempit seperti tuton ataupun yang lainnya, sahabat tani dapat mengaplikasikan 60 mili. Nah, untuk penyepraiannya seperti biasa kita lakukan dari atas saja, seperti kita melakukan penyepraian dengan menggunakan insektisida ataupun fungisida ya sahabat tani. Jadi jangan khawatir, insya Allah padinya itu akan aman. Yang penting kita tahu dosis dan waktu aplikasinya. Untuk waktu aplikasi ini saya lakukan di pagi hari. Dan inilah setelah 5 hari aplikasi saya lakukan proses penggenangan ya sahabat tani, karena ini rumputnya sudah pada menguning juga. Sahabat tani dapat melakukan penggenangan air 3 hari setelah penyemprotan ataupun 5 hari, agar untuk mempermudah proses peleburan atau matinya rumput. Nah, ini rumput eceng ataupun kalau di daerah saya itu namanya rumput bengok. Nah, sedangkan yang ini yang kayak jarum itu namanya rumput
kunyitan kalau di daerah saya. Ini bisa mati dengan herbisida Serendi ya sahabat tani. Kalau untuk herbisida Noplek ini tidak akan mati. Makanya saya memakai kedua herbisida tersebut. Dan sedangkan yang ini das-dasan ini dapat mati dengan herbisida Serendi. Nah, sedangkan kalau yang ini namanya rumput tuton kalau di daerah saya. Kalau hanya Serendi, rumput tuton ini enggak bisa mati ya sahabat tani. Ini dapat mati dengan menggunakan herbisida Noplek. Makanya sebelum sahabat tani mengaplikasikan herbisida, lihat dulu untuk rumput yang berada di petakan sawah kita. Itu jenis rumput apa saja. Nah, sedangkan ini gunda juga, ini sudah mati ya sahabat tani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan video kali ini tentang bagaimana caranya untuk pembasmian rumput dengan menggunakan herbisida. Semoga saja video ini dapat membantu menjadikan referensi bagi sahabat-sahabat kita yang lagi belajar bertani seperti saya, yang ingin mengendalikan rumput yang berada di petakan sawahnya. Sebelum kita pamit, seperti biasa, apabila video ini bermanfaat, silahkan bagi sahabat tani yang belum subscribe, dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih bersemangat lagi dalam melakukan upload video-video terbaru, khususnya untuk perawatan dan untuk semua jenis-jenis bibit padi terbaru ya sahabat tani yang saya tanam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.